bersama dengan saya Z. Kali ini Z akan bacakan tentang apa sih yang dia kangenin tentang kamu ya. Ini adalah video request dari yang Z post di community ya. Jadi untuk kalian yang request, selamat. Saya sudah buat videonya. Sesuai janji saya buat video di bulan Desember 2020. Dan untuk kalian yang menonton di bulan-bulan berikutnya ataupun mungkin di tahun berikutnya ya, 2021, 22 atau tahun-tahun berikutnya, ini adalah general reading dan ini timeless, jadi bisa ditonton kapan saja. Apa sih yang dia kangenin dari kamu? Z minta kalian untuk memejamkan mata setelah melihat dari 3 pilihan ini. Ada warna kuning, merah, dan ada warna kuning, putih, dan merah. Kuning, putih, dan merah. Pilih salah satu. Untuk kalian yang dengarkan audionya mau pilih kuning, putih, atau merah. Untuk kalian yang melihat visualnya lewat YouTube, silakan dipilih salah satu dari ketiga pal ini. Yang mana yang sekiranya cocok dengan yang orang yang Anda pikirkan. Intuisimu mengarah kemana? Pejamkan mata sampai tiba-tiba kayak, oh aku pilih warna putih misalnya, oh kuning, oh merah gitu ya. Salah satu dari sini. Kasih waktu kalian untuk memilih. Oke, sudah memilih ya, nggak kaget ya. Terima kasih yang sudah personal reading dengan Z. Terima kasih juga yang sudah follow Instagram @moonlight_affirmation. Jangan lupa subscribe, like, dan share di YouTube. Untuk kalian yang baru sekali di YouTube, bisa nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu video-video terbaru dari Z. Dan untuk kalian yang mau dengarkan versi audionya, ada di Spotify dan Apple Podcast. Nah, sekarang akan masuk ke pilihan yang pertama, yang kuning. Oke. Yang pertama, yang kuning dulu. Oke. Yang kuning ini Zee emang nggak tulis apa-apa, ini hanya untuk perantara aja. Oke. Atau Zee taruh di sini ya. Oke. Di sini Zee ada taruh 2 lilin. Kenapa Zee pakai lilin? Untuk menenangkan aja. Ya, dan semoga ini memberikan perantara supaya bacaan ini bisa resonate untuk kalian. Di sini ada the owls. Jadi yang dia kangenin dari kamu tuh adalah komunikasinya, ya. Dia yang selama ini mungkin dengan dirimu timbal baliknya ada. Kamu bicara sama dia, chat mungkin, atau ngobrol mungkin, atau mungkin bertatap muka atau lirikan mata, lirik mata, lirikan balik, itu juga sudah komunikasi ya. Karena bahasa tubuh, lirikan mata semua adalah bentuk komunikasi. Verbal maupun non-verbal sama saja itu disebut dengan bentuk komunikasi. Ya, dan saya bisa melihat banyak dari kalian yang memang sudah ada hubungan sebelumnya ya, atau entah minimum itu sudah TTM lah ya. Jadi ada deloket, ada perasaan sudah ya, ada rasa cinta, makanya rasa kangennya besar gitu. Yang dia kangenin dari kamu tuh adalah itu, ketika kalian memadu kasih, ketika kalian saling komunikasi, apalagi mungkin sebagian dari kalian yang sudah jalan bareng gitu, tapi ada clouds di sini. Jadi dia itu merasakan kangennya dia itu adalah ketika kalian berantem, ketika kalian adu mulut, ketika kalian saling emosian gitu. Oke, tapi dia kayak ngangenin gitu ya. Udah lama juga nggak ada perdebatan, udah lama juga tidak ada konflik di antara kita gitu. Itu yang membuat dia kayak kangen sama kamu. Ya, and then di sini Z ada mountain. Oh, jadi dia ini kangen dengan kedinginanmu. Jadi kalau misalnya ditanya, dirimu suka kayak cenderung gimana ya? Cenderung nggak bicara gitu ya, cenderung malas merespon gitu. Kadang ngangenin loh, kayak kamu yang sok-sok apa itu namanya, misterius gitu, sosok misterius. Nah, dia jadi kayak kangen juga ya sama orang yang misterius itu, orang yang kalau lagi sebel gitu terus tiba-tiba kayak sok menghilang, sok gimana gitu, misterius gitu. Jadi pengen tahu sebenarnya maksud hati dia apa, kayak gitu. Jadi dia kangen kamu seperti itu. Ini bisa vice versa ya, jadi bisa energi bisa kebalik-kebalik, bisa di dirimu.
juga yang ternyata adalah dirimu yang seperti ini, bisa jadi. Tapi sekarang seperti ini bentuk kangennya dia. Nah, tapi dia itu sekarang memang kangen doang, tapi tidak bereaksi, tidak bertindak gitu loh. Ini sebenarnya sih Zi lagi ngebacain tentang dia kangen kamu apa gitu. Cuman nih keluar rest ini, Four of Rose ini Zi kayak ngerasa kayak, jadi dia menolak untuk memberitahukan atau mengungkapkan, mengekspresikan perasaan kangennya dia. Dan dia keep it, ya. Dia menjaga, dan dia menjaga perasaanmu juga. Takut nanti kalau misalnya dia ngungkapin, takut nanti dirimu baper, dia juga takut dia sendiri baper gitu. Jadi dia menjaga aja gitu. Dia menjaga supaya balance, supaya seimbang. Guardian di sini Z nangkep energi yang cukup tenang ya. Jadi dia tuh kayak oke aku galau, oke aku kangen, tapi aku tidak akan kayak maju atau apa, karena ini bisa merusak ambience gitu. Ini bisa mengganggu keseimbangan atau kenyamanan, ketenangan yang ada di antara kalian. Ketenangan dalam bentuk apa, kalian yang tahu lah ya. The Wanderer. Gini-gini dia kepo loh. Tuh, kalau diam-diam kayak gitu bukan berarti dia nggak melakukan apa-apa. Oke, dia nggak mau buat kamu nggak nyaman atau kayak gimana. Tapi mungkin dia stalking kamu lewat IG temennya, atau lewat Facebook temennya, atau gimana, atau dia mungkin lihat-lihat status kamu gitu. Tapi cuman gitu-gitu aja. Ini bukan karena dia malu atau takut untuk maju loh ya, tapi ini beneran kayak karena dia itu ngerasa tidak oke untuk maju, keadaannya tidak baik, ya, bisa merusak hubungan yang ada di antara kalian. Dan Z juga ngebaca kayaknya dia cenderung nyetop itu kayak di posisinya dia istirahat gitu, di posisinya dia nggak mau terlalu berani untuk bertindak gitu ya. Dia hanya kayak gini, dia ngerasa lebih aman, lebih safe ya. And then the journey. Oke. Ini kelihatan nggak kartunya gini ya. The journey. Oke. So, dia sedang di titik perjalanan aja gitu. Ya, jadi dia sedang di titik gimana ya? Dia kangen sama kamu, tapi dia cuman kayak ngelihat kamu dari jauh aja gitu. Ya. Itu yang membuat dia kayak jatuhnya malah jadi kepisah dari kamu, the Blasted Oak ya, kepisah, tidak bisa ketemu titiknya untuk bisa bersama dengan kamu, karena dia nggak mencari juga sih, dia nggak ada usahanya gitu, karena dia ngerasa kayak ini yang terbaik. Itu sudah tertanam di subconscious dia, di alam bawah sadar dia bahwa tapi sebenarnya alam bawah sadar dia juga masih ada rasa kangen, tapi dia juga sudah menitik beratkan atau memusatkan pikiran dia pada pokoknya aku sama dia nggak bisa bersama, aku sama Anda yang nonton sekarang tuh nggak bisa bersama gitu. Jadi itu yang dia kangen ya, dia kangen. Jelas ada the locket di sini, jelas ada hati di sini, ada perasaan cinta di sini, tapi dia cuman galau doang dan dia tidak maju. And then dia suka masa-masa dimana dirimu tuh nurut banget sama dia gitu, dimana dirimu itu suka memberi dia perhatian, suka memberi dia masakin, atau ngasih dia barang, atau ngasih dia makanan, atau bentuk perhatian berupa pelukan, ciuman, atau apapun itu. Jadi kayak bentuk perhatian itu yang dia suka, itu ngangenin sekali gitu. Nah, untuk kalian yang kasih, kita bener-bener baru kenal gitu loh, yang kayak belum lama lah, kita belum sampai di pacaran toh ya. Cuma sih memang lebih banyak nangkap energi mereka yang kalian yang sudah TTM-an, atau kalian yang sudah pacaran, atau kayak sudah deket gitu ya. Nah, untuk kalian yang belum sama sekali, ya di sini kalian itu cenderungnya
dia kangen dengan komunikasinya gitu. Komunikasi ya seperti tadi Zilu bilang di awal-awal kan, lirik-lirikan mata itu juga udah termasuk verbal, non-verbal ya, non-verbal, tapi itu juga termasuk bentuk komunikasi gitu loh. Itu aja dia udah kangen banget gitu, tapi dia nggak berani melangkah. Bukan nggak berani sih, tidak mau melangkah. Dan di sini ada Queen of Bows here. Untuk kalian yang wanita, di sini Zi ngerasa kayaknya kalian kalian dikangenin karena keberanian kalian, karena kebuasan kalian. Buasnya kayak kalau lagi buat keputusan itu berani untuk ngambil keputusan yang cepat, tepat, dan bijak gitu ya. Dan berani untuk kayak pergi traveling atau kemana gitu. Dan dia suka, dia ngerasa kayak hebat ya wanita ini gitu. Nah untuk kalian yang laki-laki sih di sini lebih ke kayak dia suka dengan kamu punya kemampuan untuk memberikan perhatian, tapi kayak kesannya dirimu tuh lebih ke kayak mau ngikutin kata-katanya dia gitu. Dan di sini The Vessel's Joy, dia suka momen-momen dimana kalian ngumpul bareng, ngobrol bareng, dan juga ketika dia bicarakan hal baik tentang kamu di teman-teman atau keluarganya. Tapi kalau untuk kalian yang baru-baru kenal banget ya, dia suka momen-momen dimana dia ngelihat kamu dari jauh ya, terus kayak ya melihat kamu fun dengan teman-teman kamu, senang-senang gitu. Alright, di sini ada your hard work is paying off. Oke, ini apa nih? Kartu ini menandakan kalau dia suka ya kak, dia melihat emang kamu sosok yang hard worker ya, pekerja keras ya gitu, dan berkomitmen terhadap apa yang kamu lakukan gitu. Dia kangen dengan itu. Nah untuk kalian yang TTM-an atau sudah pernah pacaran atau memang lagi pacaran, yang dia kangenin itu adalah gimana kalian belum tentu sudah berpisah sih ya, kalian bisa aja, cuman memang PAL 1 ini jadi banyak menangkap energi yang udah pisah, kayak lebih ke kangen dari jauh tapi nggak mau ngungkapin, atau pacaran tapi dingin, kayak pacaran tapi kayak nggak mau ngungkapin kalau sok sayang gimana, cuman kayak lebih ke apa ya, kalau sih bilang lebih ke pengungkapan rasa yang apa ya, pengungkapan rasa yang biasa-biasa aja, padahal sebenarnya dalam hati mau bilang cinta tuh susah gitu loh kalau kalian pacaran ya. Tapi dia kangen banget sama kamu yang orang yang berkomitmen, orang yang bertanggung jawab, orang yang pekerja keras, terus orang yang gak takut ya, orang yang berani mengambil resiko seperti si Queen of Bows ini ya, cepat bertindak ya, ngambil keputusan dengan tepat gitu. Termasuk dia kangen dengan kepintaran kamu ketika kamu mulai membuat keputusan disesuaikan dengan logika, dan memang keputusanmu itu berdampak positif gitu. And then di sini dia suka bersama-sama dengan kamu bermimpi, punya cita-cita. Dia suka cita-cita kamu yang tinggi, dia suka kamu yang berorientasi pada target gitu. Dan kalau dirimu sama dia belum kenal-kenal banget ya, dia tahu kalau kamu tuh orang yang pinter, orang yang punya target gitu, orang yang tahu kemana mau bawa arah hidup kamu ya. And then di sini ada aspek powerful change. Z ngelihat kalau kalian ini tipikalnya kayak saling ngarep gitu. Jadi dia kangenin kamu juga kangenin dia sebenarnya. Makanya kayak sama-sama berharap nih pengen ada perubahan, tapi berharap doang pengen ada perubahan tetapi tidak melangkah. Itu nih yang pilih PAL 1 yang kuning. Oke, kita lihat romantic oracle yuk. Kalian nih kayak gimana sekarang? Di sini ada express your love sama new love. Dibilang express your love loh, beneran. Jadi dia kangen tapi dia gak mau ngungkapin. Kamu juga suka tapi kamu gak mau ngungkapin. Oke, jadi kalian berdua jadi apa?
jadinya ya udah diam-diam aja, nggak ada yang tahu perasaannya. Dia suka sama kamu, dia kangen sama kamu. Ini kan udah jelas dia kangen sama kamu, makanya dirimu mampir ke video ini. Cuman kan memang di sini situasinya disuruh express your love. Kalau kamu tidak mengekspresikan cintamu dan dia juga masih tunggu-tunggu karena takut merasa kayak takut merusak persahabatan atau ketenangan atau apapun itu bentuknya, nanti new love datang. Ya, artinya apa? Nanti bisa jadi ada orang baru yang datang dan selamat deh, akhirnya keduluan. Finances and career. Oh ya, keduluan itu bisa jadi kayak di kamunya nih yang keduluan nih, di kamunya udah datang orang baru, akhirnya dia pergi, akhirnya dia ya nggak sama kamu. Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Hubungannya dengan keuangan juga sama finansial sama karir, keuangan sama karir, keuangan sama kerjaan gitu. Jadi sepertinya kalian ada ketemu, sebagian dari kalian ada yang ketemu di lingkungan kerja gitu. Ya dia kangennya di situ, setiap hari ketemu, setiap hari mungkin tektokan kerjaan gitu ya. Jadi tektokan itu dalam artian pokoknya ada urusan kerjaan gitulah ya. Dan juga nggak ngelihat kayak karena faktor uang sih, kayak misalnya dirimu ngasih uang atau dia ngasih uang, nggak, tapi sih memang lihat ada beberapa yang ketemu di dunia kerja. Oke, nah sekarang dia maunya apa? Dia maunya kamu tetap menjaga ketenangan ya, energy work sama aromaterapi. Dia maunya kamu tetap cantik. Ini nggak harus wanita, pria juga bisa ya. Jadi dia maunya kamu tetap jaga ketenangan, energy work di sini. Jadi kalau semua cakramu balance ya atau seimbang kan pasti akan lebih tenang. Terus aromaterapi. Dia kayaknya tahu kalau kamu agak-agak gelisah gitu ya, dan dia lihat build strength di sini. Dia maunya kamu olahraga biar badan kamu fit ya. Suka-suka dia, ini maunya dia lah ya. Kalau kamu rasa nggak apa-apa dong, emang kenapa kalau aku olahraga, nggak olahraga, emang urusan dia banget ya. Ya maksudnya kan ini kan dia cuma bacain doang ya, jangan kayak gitu banget itu, soak in a bath tuh. Dia kayaknya minta kamu untuk penenangan diri deh, yang kayak untuk lebih ke self care, yang bener-bener yang kayak menjaga. Karena ini memang dari oracle yang self care, yang untuk penjagaan diri gitu loh. Jadi dia maunya kamu untuk berendam di air garam. Ya intinya pokoknya penenangan diri lah, karena kelihatan apalagi yang ketemu di dunia kerja, kayak dia tahu kalau kamu suka stressful dalam kerjaan. Bahkan dia minta kamu untuk karena dia suka ya kalau ngeliat kamu seneng gitu ya. Itu bagian dari kesenangan dia. Ini sih masih oke banget ya, karena mau cowok atau cewek, dia benar-benar kayak suka kalau kamu berteman dengan banyak orang gitu, karena dia ngerasa kalau kamu berteman kamu happy, kamu banyak sharing gitu. Oke, itu yang Ziliat untuk yang file 1. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Zi langsung ke file yang kedua. Sebentar sambil diberesin dulu. Jangan lupa ya subscribe ke channel Moonlight Affirmation. Terus yang mau lanjut ke file 2 monggo. Dan untuk kalian yang mau personal reading ada nomor WhatsApp Zi di bawah ini di bagian deskripsi. Dan untuk kalian yang nonton versi audionya ada di deskripsi juga. Oke. Masuk ke file 2 yang putih. Oke. Nah, apa sih yang dia kangenin dari kamu? Oke, right now di sini Z ada the fox. The fox dan the lady. Yang dia kangenin dari kamu adalah kamu punya intuisi, yang kamu pintar menyembunyikan intuisi kamu gitu. Jadi kayak kamu misalnya punya perasaan nih, wah kayaknya curiga atau nggak suka atau gimana, tapi dirimu pintar menyembunyikan, seperti the fox ini yang cerdik ya, yang cerdas, punya banyak taktik. Jadi kamu pintar menyembunyikan perasaanmu nih ya, jadi nggak terlalu mengumbar-ngumbar pikiran negatifmu gitu. Itu menyebabkan dirimu terlihat cukup smart di sini, cukup pintar di sini ya. And then di sini ada the fish. Oke. Zi ngelihat kayak kamu nih cukup bisa kalau gambaran Zi itu kayak cukup bisa ngais rezeki sendiri gitulah ya. Dia ngerasa kayak kamu agaknya sih
kalau ini cowok ya materialistis ya, ini cewek juga materialistis. Jadi intinya dia ngelihat sisimu yang banyak duitnya deh, atau punya finansial yang bagus gitu. Itu dia kangenin. Kenapa sih? Ya nggak apa-apa deh ya. Apalagi kalau dirimu cowok ya nggak apa-apa deh. Tapi kalau cewek ya nggak apa-apa juga ya, udah zaman emansipasi. Cuman memang betul dia ada ngelihat dari sisi duitnya. Dia ngerasa kamu orang yang tenang, bisa menjaga kamu punya kecurigaan, menjaga kamu punya pikiran, untuk gak di-sharing, untuk gak ditunjukkan kamu punya emosi. Nah, tapi kadang-kadang kamu juga manja kan, tapi itu malah ngangenin gitu, ya. Tapi mungkin ada sebagian kecil aja loh ya mas, sebagian besarnya lebih ke materialistis. Dia kangen dengan uang kamu punya materi apa gitu, dia kangen di situ. Tapi kalau sebagian kecilnya memang kayak dia ngelihat kamu seperti kayak anak-anak yang cukup, yang suka bermain, yang manja gitu. Dia kayak gitu, kayak dirimu kayak suka bercanda gitu-gitu. Dia suka ya. Dan tadi dia belum selesai ya, kita ngomongin soal sebagian kecilnya itu adalah dia ngelihat kamu sebagai sosok yang bisa cari duit, jadi kayak hebat gitu. Nah terus emang sih kalau memang dirimu punya duit, dia juga merasa kalau dirinya itu harus bertanggung jawab, harus nyari duit lebih, harus ngais rezeki lebih. Kalau enggak dia tidak akan strong enough atau cukup kuat untuk bisa menopang atau bersanding denganmu gitu. Dia kangennya di situ. Apalagi kalau kalian pacaran ya, dia kangennya di situ. Ini mungkin untuk kalian yang baru kenal atau baru dekat gitu, itu sih ada sih kemungkinan di sini, tapi kemungkinan yang udah pacaran pun ada. Terus di sini ada Queen of Stones pair. Dia ini suka dengan dirimu yang tegas dan kembali lagi banyak duit. Itu Stones-nya ini kelihatan di duit, rezeki, kesejahteraan. Terus dari beruangnya kan, beruang tampak gagah gitu ya, tapi dia queen loh ya, tapi dia beruang yang female gitu. Jadi gagah tapi tetap elegan. Jadi dia suka dengan kamu yang menjaga penampilan. Mau cowok mau cewek sama aja. Dia suka dengan sisi femininmu yang bisa menjaga penampilan, bisa menjaga tetap elegan, tapi juga bisa tetap kayak ya itu tadi, tegas gitu. And then ada the ancestor. Dia kangen dengan kamu yang kayak orang tua bagi dia. Apaan coba, tapi kayak gitu deh. Kamu yang bisa nasihatin dia, kamu yang bisa menopang, maksudnya memberikan kritik dan saran untuk membangun dia. Dia suka di situ, dia suka ngelihat, dia suka kamu yang pokoknya yang bijak deh, yang mau memberikan saran gitu. Jadi dia nggak get lost atau nggak tersesat. Dia suka seperti itu. Dia suka dikasih nasihat, dan dia ngerasa kayak kamu kayak pengganti orang tua dia gitu. Orang tuanya dia ada apa nggak ada, tapi dia kayak, ada loh teman saya yang kayak gini. Dia suka sama teman dia, maksudnya dia lebih suka dengerin temennya daripada dengerin orang tuanya. Jadi kalau temennya marah dia bisa sakit hati, tapi kalau orang tuanya marah dia kayak nggak begitu sakit hati, santai aja gitu. Titik deh. Ya nggak apa-apa. Semua orang punya preference, punya pilihan. The Hooded Man di sini. Nah, dia suka dengan dirimu yang bisa memberikan penerangan, guidance, ya. Oh ya, kembali lagi di ancestor, ditambah di Hooded Man lagi, gitu. Ya, memang iya banget deh, dia emang suka dengan dirimu yang bijak gitu, ya. Selain daripada banyak duit, dirimu juga bijak. Aduh, kurang apa lagi dirimu top banget. Ecstasy, Five of Vessels, ecstasy. Ini nih dia kayak salut. Bukan salut aja, dia benar-benar menikmati masa-masa bersama dengan kamu. Dia ngerasa kamu menyenangkan sekali lah gitu. Dia ngerasa kamu create his atau her happiness, ya, menciptakan kebahagiaan untuk dia. Jadi dia tergila-gila sama kamu. Tuh happiness di sini, ya, ecstasy, happiness. Jadi dia happy sama kamu. Ya mungkin dirimu bisa belanjain dia atau bisa kasih dia materi, gimana dia nggak happy ya. Aduh maaf ya, saya udah ini duluan ya. Sinis ya, enggak. Boredom.
dia sering ngerasa kayak kalau nggak ada kamu kayak nggak happy, karena kamu kayak child, kayak anak-anak yang masih bisa manja, yang masih bisa menciptakan jokes-jokes, canda-candaan kayak gitu. Dan nggak ada kamu kayak sepi ya, bosen gitu. Jadi kayak itu kangen banget sama keceriaan dia, kangen dia yang suka marah-marah kayak anak-anak yang kayak gara-gara hal kecil udah marah, tapi ngangenin gitu. Dia bosen, boredom for a vessels di sini. And then dia juga nggak cuman kayak di satu sisi nggak jadi orang yang bertanggung jawab gitu ya, karena di sini ada kartu responsibility juga kan. Jadi di sini emang kelihatan kalau dia itu fight ya, berjuang gitu, berjuang untuk bisa memberikan ya apa yang dia bisa berikan gitu. Jadi dia kangen, tapi dia juga kayak sebenarnya bukan masalah penyetaraan diri ya. Misalnya kan kalau dia cowok, dirimu cewek kan, terus udah gitu dia suka nih dengan materimu, dengan kamu yang punya duit, terus apakah dia nggak berusaha untuk menyamakan dengan materimu? Sebenarnya sih Zee nggak ngeliat di situ, tapi Zee cuma ngeliat kayak dia merasa perlu berusaha untuk jadi yang terbaik untuk kamu lah. Nah, jadi yang terbaik ini versinya bukan materi, tapi bisa aja soal materi gitu. Karena ini general readingnya, tapi Zee lebih ke kayak dia berusaha memperbaiki diri, dia berusaha lebih bertanggung jawab, dia berusaha lebih kayak misalnya kalau ketemu kamu dia mau on time datangnya, kayak gitu. Ini ada show the world real you. So antara kamu dengan dia ini, dia suka sama kamu yang terus terang sama dunia. Jadi terus terang dalam mengungkapkan kamu tuh pribadi yang seperti apa. Jadi nggak sekedar kayak faking yourself gitu, atau kayak nggak berterus terang sama dunia kamu tuh orang yang seperti apa. Terus di sini ada you are good enough. Dia suka kamu yang kayak jadi diri kamu sendiri, yang nggak niru-niru orang lain, original ya. Dan kamu sudah bagus, kamu sudah baik, kamu sudah cukup hebat gitu. And then di sini ada look at the bigger picture. Lihat dari gambaran lebih apa namanya, lebih luasnya, lebih besarnya gitu, bahwa dia oke, ternyata gini ya, dia itu melihat kamu sebagai sosok yang kayak ada kayak self confidence-nya kurang gitu, atau rasa percaya dirinya kurang. Kayak merasa mungkin kurang cantik, kurang cakep, atau kurang banyak duit, atau kayak apalah gitu. Nah, dia tuh melihat kamu seperti itu. Oh, enggak dong. Karena kalau kayak gini berarti situasinya, sorry ya, sih sambil logikain. Situasinya tuh dia malah melihat kamu sebagai orang yang pede. Jadi, karena dirimu kan orangnya super wise, super bijak ya. Jadi, dirimu itu, Zee lebay gak sih? Enggak ya? Zee juga positif nih. Jadi kayak dia ngelihat kamu tuh sebagai orang yang kayak bisa ngelihat dari sisi dunia, sisi yang lain gitu loh. Jadi kayak, oh kalau misalnya ada kesalahan ya nggak apa-apa kan, bisa jadi dirimu tuh memang ada sifat childishnya atau anak-anaknya, tapi itu bisa ngelihat juga kalau misalnya ada masalah tuh bisa lihat di sisi lainnya gitu loh. Jadi kayak nggak melulu kayak nyalahin orang atau apa, enggak. Jadi kayak kalau emang ada hal baik ya, kenapa nggak dilihat gitu. Jadi kayak mungkin kalau terjadi sesuatu ya nggak apa-apa, berpelajaran aja supaya lain kali kita nggak kayak gini gitu. Jadi dirimu tuh lebih ke kayak gitu. Dia suka ya, karena kamu menggembirakan dia, membahagiakan dia, meditate and contemplate itu kamu suka kayak di tempat yang tenang, terus habis itu menenangkan dia. Mungkin kalian cuma berdua aja, atau mungkin kalian ketemu di nggak tahu dunia kerja atau kuliah atau apa, tapi kalian tuh cuman kayak kalau bicara berdua, kamu bicara aja itu bisa bikin dia tenang gitu. And then emang kamu sudah buat dia jatuh cinta sih ya. Kamu sudah buat dia bener-bener sudah di puncaknya banget, sampai dia pengen menginginkan kamu banget gitu. Kayak dia merasa kamu punya kualitas tuh bagus banget sih ya. Kenapa kok Zee-nya kayak gitu? Karena Zee kayak ngerasa kayak dia apa ya, mau dibilang dia bagus ya gimana ya, tapi kan Zee kan nggak bacain tentang dia. Siapa tahu ekonomi dia bagus. Zee agak sensitif nih kalau misalnya ada orang yang cuma ngelihat material doang gitu. Tapi kan bisa jadi dia punya material juga sudah bagus ya, seperti siapa tahu ya kan. Tapi dia memang sudah menginginkan kamu. Kamu juga baper kan sampai nonton videonya Zee ya kan.
Stay optimistic about your love life and worth waiting for. Keadaannya itu memang kamu pantas nungguin dia dan dia memang lagi nungguin kamu juga. Sebenarnya lagi tahap PDKT kali ya. Ataupun kalau misalnya kalian sudah pacaran ya tahap lebih supaya lebih mengarah ke arah yang lebih baik gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang pacaran lagi berantem diam-diaman, dia kangen banget sama kamu soal yang tadi sudah sebutkan, dia masih optimis soal cinta, kamu juga masih optimis dan dia masih nungguin kamu. Cuman mungkin sebagian dari kalian ada yang mode deception nih. Jadi mode deception ini adalah ketika dia nggak mengungkapkan perasaan dia, tapi cenderungnya kayak apa kalau Zi bilang, cenderungnya cuman kayak nungguin aja, nggak mau maju gitu. Jadi cuman apa sih, kayak faking gitu loh, kayak diem aja padahal sebenarnya ngarep banget gitu. Atau mungkin kalian lagi dekatan PDKT, terus habis itu karena satu masalah mungkin kediam gitu, atau karena nggak ada topik, terus habis itu nggak ada pembicaraan. Sebenarnya pengen banget ngajak bicara tapi nggak tahu topiknya apa. Ini kelihatan juga gitu, karena dia kayak ini cowok atau ini cewek sama sekali tidak merasa kayak dia itu levelnya di bawah kamu atau apa. Dia merasa kamu sempurna dan dia merasa dia pantas mendapatkan kamu atau dia pantas mengejarmu, karena kalau orang yang berusaha pasti ada hasilnya dong ya. Karena usaha itu nggak membohongi, hasil tuh nggak membohongi usaha gitu loh. Jadi nanti pasti ada jalannya. Kalau ada jalan sama kamu pasti ada aja gitu jalannya. Terus apa sih harapan dia tentang kamu? Oke, di sini ada flow like water. Oke. Jadi dia ini harapannya supaya kamu mau lebih berani mengekspresikan diri gitu ya. Dan ya, kamu maunya apa? Sebutkan dream journal. Jadi artinya dia ingin kamu lebih ekspresif, lebih menunjukkan dirimu yang apa adanya dan lebih mengeksplor diri kamu. Jadi kamu misalnya bisa masak, tunjukkan dong kalau kamu bisa masak gitu. Ya. Kemudian be still. Be still itu ya dalam artian dalam dirimu ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Jadi kembangkan dan bertahanlah gitu. Jadi di sini sih dia menginginkan kamu untuk lebih exploring diri ya. Terus di sini ada drink tea sama beauty. Oh, dia ingin kamu mempercantik diri banget ya, mempercantik diri, mempertahankan keindahan tubuhmu, mungkin make up, merawat diri, dan juga kamu tuh bisa terlihat lebih cantik menurutnya. Jadi atau lebih cakep, lebih cantik ya, cowok cewek sama aja. Kamu hanya perlu untuk lebih mengekspresikan diri kamu ya. Mungkin seperti kamu bisa nyanyi ya, keluar dan bernyanyilah. Kamu bisa apa gitu, dan bebaskan diri kamu ya, ngalir aja seperti air, oke? Tapi tetap pada mimpimu. Mungkin dia tahu kamu ada suka nyanyi, mungkin dia tahu kamu ada suka apa ya, mungkin menjahit atau apapun ya yang dirimu sukai. Nah, dia berharap sih kamu bisa mengekspresikan apa yang kamu sukai dan menjadikan mimpi-mimpimu jadi kenyataan. Ya, kalau dilihat sih kayak gitu, oke? Itu untuk yang pilih PAL 2. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen di bawah ini kalau resonate. Dan untuk kalian yang baru sekali di channel ini, jangan lupa klik bell di bawah ini untuk mengetahui video-video terbaru dari Z. Untuk kalian dengarkan versi audionya bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kita masuk ke PAL yang ketiga. Oke. Apa yang dia kangenin dari kamu? Oke, dia kangenin apa sih? Demise. Oke, mulai dari demise dulu nih. Ya, kelihatan nggak kartunya? Kelihatan ya. Demise. Oke, jadi dia ngelihat kamu nih sebagai sosok yang
mengganggu. Mengganggu dia. Mungkin kesannya kayak nyebelin ya. Pernah dengar gak sih benci tapi lama-lama bisa jadi sayang? Karena benci itu kan terus mengingat ya. Barusan ada nih ya yang minta Zi bacain tarot. Terus kemudian dia bilang kalau iya dia itu musuh bebuyutan saya. Musuh bebuyutan tapi dia tanya ke saya soal asmara. Nah, tanda-tanda kan. Oke, jadi Mais di sini mengganggu. Bisa juga dia mengganggu pikiran, kamu mengganggu pikirannya, tapi ada Mais sama Snake. Oke, jadi dia tuh kayak ngerasa dirimu tuh orang yang pintar ngambil hati. Jadi ada dua kemungkinan nih di sini nih. Antara dirimu pintar ngambil hati dia, ya, atau di sini dirimu kayak suka ganggu dia gitu. Jadi mengganggu keseharian dia dan membuat dia jadi susah apa ya? Jadi terganggu gitu. Jadi terganggu intinya ya. And then ada The Garden. Bener kok. Jadi ini lebih ke kalian-kalian, tapi memang kalau misalnya tadi ada yang kayak ngerasa dia itu sosok yang memang mengganggu dalam pikiran, dirimu mengganggu dalam pikiran dia aja, mungkin bikin kangen banget ya. Bisa, tapi di sini emang lebih banyak ke yang kayak ada rasa suka, tapi ada rasa benci, karena saking bencinya, saking gak sukanya, jadi malas jadi suka. The Journal. Karena dirimu mungkin ada kayak masukin foto kamu di Instagram, mungkin update status, mungkin sosial media, kita bicara sosial media, mungkin ada kayak catatan-catatanmu yang mungkin pasti ada di dia, atau apapun itu pokoknya ada meninggalkan jejak lah ya, yang dia jadi tahu kabarmu gitu, atau dia bisa nginget kamu karena dia masih menyimpan barangmu. Nah di situ tuh itu yang bikin dia makin kangen sama kamu ya. Jadi kamu ini orang yang nyebelin tapi aku kangen. Terus kemudian di sini ada Morning. Loh, kartunya tuh jadi gini sayang. Kartunya itu ada buruk, ada baik, ada buruk, ada baik gitu. Jadi terus kayak gitu. Jadi dia kayaknya nih orang yang kalian pikirkan ini adalah sosok yang ada di dalam dirimu pikirkan saat ini, yang saat ini itu memang dia itu kayak back and forward gitu loh. Jadi antara suka dengan bukan suka dengan enggak, tapi suka dengan benci gitu. Antara rasa naksir dengan rasa suka, rasa cinta ya, tergantung hubungan kalian seperti apa. Mungkin ada yang sudah pacaran, atau mungkin ada yang baru PDKT ya, mungkin ada yang baru kenalan, mungkin baru ngobrol, komunikasi ya kan, baru naksir-naksiran. Nah itu di situ dia jadi ada rasa nggak sukanya, ada rasa sukanya, bercampur-campur ya. Itu ada kekesalan, tapi kayak dia ngerasa kamu baik gitu. Oh ya, kalau ada dari kalian yang komen Kazi kebanyakan ngomong gitu ya, itu Zi lagi mikir. So, maafin ya. And then di sini ada Nine of Stones Tradition. Dan di sini ada Desire. Well, dari Desire sama Nine of Stones, yang dia kangenin itu adalah bagaimana kamu bisa mengubah situasi yang tadinya mungkin sangat banyak perdebatan, jadi malah sesuatu yang positif gitu. Karena kebijakanmu ya, karena keanggunanmu, karena kepositifan dari dirimu, itu yang membuat kalau bisa dibilang dari tradition ini juga kamu mungkin tipikal orang yang old fashion ya. Jadi apa-apa itu kayak kembali lagi kita pada misalnya kerja nih dalam satu perusahaan, kembali lagi ke aturan perusahaan gitu. Old fashion itu artinya nggak mau keluar dari jalurnya gitu loh. Old fashion itu juga bisa jadi kayak misalnya kalau orang zaman sekarang tuh ya, kalau nikah tuh harus misalnya gini deh, nggak boleh hamil di luar nikah, nggak boleh hamil duluan misalnya kayak gitu. Itu kan kayak kita sebut dengan old fashion ya, misalnya kayak gitu ya. Padahal kan ya namanya orang kalau berani berbuat berani bertanggung jawab misalnya kayak gitu. Cuman ya di sini kelihatan kalau dia malah suka tipikal yang seperti itu, yang suka menurut pada aturan,
ya, yang kembali lagi pada aturan, yang kembali lagi pada notabene-nya, kembali lagi pada tradisi. Dia suka kamu yang seperti itu. Bahkan kamu bisa mengubah situasi dan yang kayak misalnya ada perdebatan atau apa, malah kamu bisa ngebawa sesuatu yang bijak gitu. Di sini ada 12 Bows Direction. Oke. Nah, ini kartunya menandakan kalau kalian itu dikangenin karena emang dia yang mau. Karena emang dia sudah kayak memutuskan untuk oke, aku membiarkan pikiranku tuh berpikir tentang cowok atau cewek ini gitu. Dan tidak masalah bagiku. Karena memang ya aku membiarkan gitu karena ya nggak apa-apa, aku suka kan, suka-suka aku ya. Three of Bows fulfillment. Oke. Three of Bows fulfillment ya. Di sini nih kelihatan kalau ada kepuasan tersendiri lah ya yang didapat dari berkomunikasi denganmu, dari melihatmu gitu, ada kepuasan tersendiri karena ada fulfillment, ada satisfaction, ada kepuasan, ada kelengkapan gitu. Kayak dia ngelihat kamu itu kayak rasanya hari-hari, kalau misalnya hari-hari dia lagi suram-suramnya gitu ya, itu bisa jadi kayak berhealing. Jadi kayak ngelihat kamu tuh kayaknya yang tadinya kesel terus langsung kayak udah enggak gitu, atau malah jadi pengen ngerjain kamu lagi. Karena kan memang kalian bisa jadi tuh kalian tuh cuma berantem kecil yang kayak anak-anak gitu loh, yang kayak anak SMP SMA yang kayak saling kejar-kejaran, tahu-taunya habis tuh 1 bulan kemudian jadian gitu, kayak gitu-gitu. Mungkin kalian ini mungkin yang sudah dewasa kali ya, jadi kayak malu-malu terus malah jadi nonton video sih karena kayak nggak tahu nih arah mau dibawa kemana, bisa jadi seperti itu. And then di sini ada green woman. Oke, ini itu Zee ngelihat kalau kalian ini, utamanya yang cewek ya, kalau kalian cewek, dia ngelihat kamu sebagai sosok yang kayak feminim banget, yang kayak halus gitu. Nah kalau gantian dia yang cewek, kamu yang cowok, maka dia ngelihatmu sebagai sosok yang ngayomin, yang lembut gitu. Sisi feminimnya keluar. Itu yang bikin kangen dia. Ya. And then kita go forward. Oke, di sini masih ada Moon Oracle. Di sini ada emotions are running high. Oh, oke. Emotions are running high ya, berarti di sini dia tuh bisa emosi gitu, tapi dia juga bisa, ya namanya gitu ya, dia bisa emosi sama kamu. Dia ada rasa nggak suka sama kamu loh, kayak ada rasa kayak kamu tuh nyebelin. Ada yang kayak bener-bener kasus-kasus dimana sebagian dari kalian, ini lumayan banyak nih ya di sini, yang dia tuh bener-bener gak suka, yang sampai kayak bisa jadi ada kayak dendam, ilfeel kayak gitu loh. Tapi tetap aja kayak nggak bisa ngelupain kamu. Makanya ada adjustment di sini. Jadi kayak ada sesuatu yang di adjust gitu. Ada sesuatu yang ditambahkan, diperbaiki di situ gitu. Apa maksudnya adalah kamu tuh, pokoknya aku nggak suka sama kamu, tapi kalau udah lihat kamu ya, aku luluh lagi gitu ya. Jadi kayak berubah-ubah gitu loh. Confidence kan. Dia suka kamu tipikal yang confidence, yang kayak kalau misalnya disalahin nggak mau ngalah gitu. Tuh ternyata itu malah bikin kangen loh. Di sini ada what do you need to release sama communication is key. Nah, hebatnya ada saat dimana kalian sudah tidak terlalu klop, atau mungkin lagi hindar-hindaran, atau mungkin ada sentimen-sentimen negatif gitu ya, apapun itulah bentuknya ya. Kalau bahasa Indonesia sih agak salah, intinya adalah ada sesuatu yang kurang mengenyangkan atau mengenakan di antara kalian. Itu pasti dirimu ya yang mulai duluan untuk merilis, atau memulai duluan untuk ngalah, atau memulai duluan untuk kayak menasehati, berbicara sesuatu yang bijak gitu. Komunikasi di antara kalian itulah yang menyebabkan dia semakin kangen padamu
gitu. Jadi patternmu yang begitu halus, begitu lembut, begitu mau ngalah, begitu feminim ya, mau dirimu cowok atau cewek, itu yang membuat dia kayak aku nggak bisa lupa. Meskipun aku udah nggak suka dengan caramu bicara, tapi caramu bicara itu banyak betulnya. Nah, itu bisa kayak gitu tuh contohnya. Ya, itu tuh yang bikin kayak, oh ini aku bisa jadi kayak demen sama kamu tuh gara-gara karaktermu yang sangat, ya itu tadi kayak bikin nggak bisa lupa gitu. Oke, kita lanjut ya dari Romance Oracle card. Situasi kalian saat ini. Maaf, terhenti. Ada children. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang menikah, ya, sudah punya anak. Situasi kalian saat ini sudah menikah, sudah punya anak, terus mungkin ini duda sama janda bisa juga, atau duda sama single, janda sama single gitu ya. Atau apapun itu, pokoknya ini ada masalah anak. Kondisi kalian saat ini ada kepentok masalah anak. Ya, kalian harusnya lebih terbuka aja, karena emang benar-benar bagus kalau kalian bisa bersatu. Jadi sepertinya sebenarnya kalian aman-aman aja untuk bersatu kalau mau bersatu gitu. Ya, kondisi kalian saat ini seperti itu, dan kita masuk ke apa ya yang dia inginkan dari kamu. Oke, di sini ada seks. Seks ini di sini untuk kalian yang sudah cukup dewasa aja ya. Jadi dia ingin hubungan fisik antara wanita dengan pria. Untuk kalian sudah dewasa, Zizi sarankan untuk kalian yang sudah terikat hubungan pernikahan aja. Dan tapi ini kita bicara soal pikiran ya, pikiran. Jadi dia ada kepikiran ke situ, gitu. Jadi dia inginkan itu darimu. Oke, terus ada connect with fire. Dia inginkan berdua, terus ada kehangatan. Wah, ini hubungannya ini nih, seks sama connect with fire ini. Ya, jadi dia ingin ada kehangatan. Pelukan sebenarnya kontak fisik juga bisa sih, ya. Dia inginkan seperti itu, dan dia ingin ini connect with your ancestors ini, kayak dia ingin kamu lebih tenang sih ya, lebih oke, kan memang kamu sudah terlihat tenang pada waktu kamu memberikan solusi-solusi ya, karena kamu memang bisa tampil bijak kan. Cuman kan memang ada kalanya dia nggak suka sama kamu. Kayaknya kan soal cara nada kamu bicara yang tinggi, kalau Zee lihat di beberapa dari kalian antara nada bicara yang tinggi, atau ada juga dari kalian yang kurang bisa menghargai orang, dalam artian ya maksudnya mungkin nggak bisa menghargai dia karena dirimu memang nggak bisa ngeklop sama dia juga, ngeklop tapi juga nggak ngeklop gitu loh. Jadi kayak gimana sih? Nah, pada saat nggak ngeklopnya itu, pada saat nggak cocoknya itulah dia inginkan kamu untuk kayak, bisa nggak sih kamu lebih tenang? Kalau kamu sehari-hari kayak gini tenang, damai, kan aku kan makin suka gitu. Clean your space ya. Ini kalian ada yang kerja kantoran, nah itu dia maunya kamu kayak tolong lebih rapi dong gitu ya, atur barang-barangmu. Terus apalagi kalau ini pria ya, dan dirimu wanita nih di sini, ya dia ingin kamu lebih teratur, lebih rapi ya, clean your space. Kalau misalnya mahasiswa, murid juga bisa kan ya, jadi kayak yang rapi dong gitu. Termasuk dalam berpakaian juga yang rapi dong. Sama make a vision board, dia ingin kamu, sebenarnya make a vision board ini ya, ini kayaknya all about him sih. Dia ingin kamu ngangenin dia balik gitu. Oke, dia ingin kamu perhatikan dia kembali, jadi supaya hubungan ini timbal balik. Dia kangen kamu kangen dia gitu. Kalau ini nggak timbal balik, dia ngerasa kayak, kok gue sendiri yang suka gitu, kok saya sendiri yang suka. Dia ingin ada timbal balik, dia ingin kamu juga mulai memanifestasikan atau menginginkan, mengangeni dia juga gitu. Ini di sini sih yang Zee lihat. Oke, seperti itu untuk apa sih yang dia kangenin dari kamu, dan semoga ini membantumu teman-teman semua yang sedang memikirkan seseorang atau mungkin sudah bersama dengan seseorang.
Mungkin kalian sudah jadian, kalau yang di PAL 3 ini juga bisa jadi, tapi ya pasti jadian yang seperti kayak ada berantem-berantemnya, kayak ada keselnya, tapi ada baiknya juga gitu. Oke, seperti itu. Semoga membantu kalian semua. Semoga kalian semua berbahagia selalu dan banyak rezeki selalu. Zi pamit dulu. Bye-bye. Jangan lupa ya klik like, subscribe, share, dan komen, dan nyalakan lonceng bawah ini untuk video terbaru dari Zi, dan dengarkan versi audionya di Spotify dan Apple Podcast. Ciao!